Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang sedang beribadah hari ini di rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita agak berbeda sedikit minggu ini dan juga beberapa minggu ke depan. Ibadah kita agak bergeser, yang tadinya kita beribadah di rumah Tuhan, kita beribadah hari ini di rumah kita masing-masing. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, kehadiran Tuhan nyata bagi kita. Dan Tuhan melawat kita di tempat-tempat kita berada saat ini. Ketika kita memuji dan menyembah, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, itulah bait sucinya Tuhan. Dan Tuhan hadir di sana. Mari mempersiapkan kehidupan kita menyambut kehadiran Tuhan. Mari juga mempersiapkan roti dan anggur karena kita akan mengikuti sakramen perjamuan suci. Mari memberikan penghormatan, penghargaan kepada Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan kita, mari memberi ibadah yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat seluruh umatnya mencari wajahnya. Mari kita bersama-sama berseru dan berdoa, bersujud untuk menyembah. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembahmu Tuhan. Haleluya, yang ku dapat hanya kemuliaan. Mari sembah Tuhan dalam hadiratnya, dalam bait sucinya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu dengan segenap hati kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengan segenap hati kami memuji dan menyembahmu Tuhan. Amin, amin. Di tempat kami berada saat ini, kami tersungkur di kaki-Mu yang kudus Tuhan. Menyembah-Mu, mengangkat tangan hati kami, seluruh kehidupan kami. Engkaulah sesembahan kami yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan layak menerima penghormatan, kemuliaan, kekuatan, dan kejayaan kekal untuk selama-lamanya. Dari rumah-rumah umat Tuhan akan naik pujian dan penyembahan kehadirat Tuhan, dan lawatan Tuhan, suasana surga akan turun di tengah-tengah umat-Mu yang menyembah, di setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan yang beribadah menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau sudah menguduskan seluruh kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan ibadah ini Tuhan. Kami mau ikut ibadah ini dari awal sampai selesai Tuhan. Kami tidak mau ketinggalan berkat, karena Tuhan akan melimpahkan berkat-Mu bagi kami. Terima kasih, kami nikmati kehadiran Tuhan. Kami terima sukacita yang daripada Tuhan. Suasana surga turun bagi kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkuasa. Tuhan turun melawat seluruh umat-Nya. Di dalam nama Yesus, kami siap lebih lagi memuji-muji Tuhan dengan kuasa dan urapan yang daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kita semua umat Tuhan yang siap dipenuhi dengan kuasa Tuhan, katakan amin bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya semua Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan segala kuasa-kuasa yang mau menyerang kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kemenangan. Naikkan pujian ini dengan penuh iman, dan iman yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita penuh dengan kuasa dan urapan-Nya. Haleluya. Amin. Bersama-sama diberi kuasa. Amin.
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Kau berserah beraya sorak. Haleluya. Yes, Yesus. Engkau Tuhanku, Kau memerintah hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Mari serukan sama-sama. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Kami terima kuasa-Mu memenuhi kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan ini penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Banyak hal yang kita tidak mengerti, masa-masa yang kita sedang jalani. Ada doa-doa yang boleh kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada seruan-seruan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Ada air mata yang kita teteskan, air mata yang tertumpah. Dan Tuhan sangat mengerti dan memahami. Ingatlah, Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari pegang janjinya, mari pegang tangan Tuhan. Sandarkan kehidupan dan iman kita kepada Tuhan. Katakan, sungguh Engkaulah Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolongku. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Haleluya. Kau penolong kami. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih
Roh Kudus melawan seluruh umat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, sungguh kami Tuhan berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, tanpa ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskan hati pikiran kami, segala tindak laku kami di hadapan-Mu. Allah yang mengampuni ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami menerima janji-Mu Tuhan. Kami menerima kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan ya Bapa. Dan biarlah datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu jadilah Tuhan di tengah umat-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kau yang termulia, Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang dipuji selama-lamanya Yesus. Kau yang terbesar di dalam hidup kami Yesus. Ajar kami mengandalkan Kau terus Tuhan. Bapa, tibalah saatnya ya Bapa. Kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Baik umat-Mu Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang beribadah online ya Bapa. Biarlah hadirat-Mu turun Tuhan, memberkati kami Yesus. Kuasa-Mu tak terbatas oleh tempat dan waktu Tuhan. Kau yang bekerja luar biasa Tuhan. Kau dahsyat di tengah kami Yesus. Haleluya. Nyatakan kesembuhan bagi kami semua Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah kami ya Bapa. Kami merindukan lawatan Allah terjadi di tengah kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Ya Rabbi, haleluya. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki bencana-bencana yang indah di hadapan-Mu, sebagai tanah-tanah yang subur yang Kau tabur dengan firman-Mu. Biarlah setiap firman boleh menjadi rema bagi kami. Kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dari segalanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Kami siap mendengarkan sabda firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua penuh dengan sukacita surgawi, karena kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada saat ini. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama ini. Tema bulan ini, bulan Juli, adalah kuasa pengampunan. Dan saya ingin sampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan ini dengan judul kuasa pengampunan. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15.
Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Berbunyi demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih itu sangat identik dengan kehidupan orang percaya. Dan salah satu wujud kasih ialah memberikan pengampunan. Salah satu wujud kasih ialah dengan memberikan pengampunan. Pengampunan itu tidak berbicara tentang seberapa sering kita bilang sudah mengampuni orang lain, tetapi tentang seberapa kita mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Tidak peduli betapa dalam luka hati yang diakibatkan. Dan saudara-saudara, tugas kita ialah mengampuni orang tersebut, saudara-saudara. Dan Tuhan menghendaki kita hidup mengampuni. Firman Tuhan mengatakan konsekuensinya, saudara-saudara. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, ngeri saudara-saudara. Padahal ada begitu banyak kelemahan, kesalahan yang juga kita lakukan. Mari saat ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan menghendaki untuk kita boleh mengampuni. Kenapa saudara-saudara? Yang pertama, ada beberapa hal. Mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Tadi yang pertama, mengampuni adalah perintah Tuhan. Dan sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mengampuni orang lain. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita boleh mengampuni karena itu adalah perintah Tuhan. Sebab jika kita tidak mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Yang kedua, agar doa-doa kita tidak terhalang. Di dalam Markus 11 ayat 25, kita akan lihat ayat ini, Markus 11 ayat yang ke-25. Berbunyi demikian, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa-doa, kita pasti berharap agar Tuhan itu mendengar seru doa kita, terlebih menjawab setiap doa-doa kita. Kita ingin agar doa-doa kita cepat dijawab. Saudara-saudara, namun perlu kita sadari bahwa salah satu kunci untuk doa kita dijawab oleh Tuhan adalah tidak adanya dendam di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kekecewaan di dalam hati kita. Dan saudara-saudara, itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Setelah itu barulah doa kita akan dijawab. Ketika hidup kita penuh dengan kasih dan bersih. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi orang percaya, saudara, Tuhan itu memberkati kita. Berkat Tuhan itu dicurahkan penuh di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Berkat Tuhan dicurahkan penuh, diberikan kepada setiap anak-anaknya. Saudara-saudara, namun ketika kita berada di dalam kepahitan, ketika kita berada di dalam kepahitan, ketika kita berada di dalam kekecewaan, ketika kita berada di dalam kebencian, apa yang terjadi saudara-saudara? Berkat Tuhan itu menjadi bocor saudara-saudara. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya, berkati usaha saya. Tuhan, ini pergumulan keperluan saya, Tuhan tolong, kita berseru kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita tidak menyadari ada kebocoran.
Bahkan saudara-saudara, mungkin ada kerugian di dalam usaha, ada sakit penyakit, ada masalah-masalah menerpa di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita akan belajar mengampuni. Yang ketiga, agar kita sehat secara jasmani dan rohani. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, berbunyi demikian, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara dan saya sudah diampuni. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang yang hidup dalam kepahitan, di dalam dendam, dan tidak mau mengampuni, saudara-saudara, kita bisa mengalami sakit baik secara jasmani maupun rohani. Untuk itu kita perlu mengoreksi kehidupan kita. Jika selama ini kita sakit, mungkin salah satunya karena kita belum bisa mengampuni. Padahal mengampuni itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Luar biasa, saudara. Saya benar-benar diberkati lewat perkataan ini, saudara-saudara. Mengampuni itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri, saudara-saudara. Ada berkat yang kita terima saat kita mau mengampuni. Tidak ada gunanya kita menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, menyimpan kebencian yang merupakan kepahitan di dalam hidup ini. Hal tersebut hanya akan membuat kita tidak merasakan damai, sejahtera, dan sukacita. Dengan mengampuni, kita juga akan diampuni oleh Bapa yang di surga. Bahkan doa kita akan didengar oleh Tuhan. Mengampuni akan membebaskan kita dari beban yang menggerogoti diri kita. Pengampunan juga meningkatkan kualitas kesehatan fisik tubuh kita. Dan pagi ini, saudara-saudara, Tuhan ingin kita selalu hidup menikmati berkat, sukacita, dan kedamaian. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita seringkali menyanyikan satu pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Sepenggal lirik lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Jason Irwanto Chang. Saudara-saudara, dia punya seorang teman yang sedang mengalami perjuangan hidup yang sangat berat. Dan temannya ini seorang gadis, saudara-saudara. Gadis ini sampai berniat mau bunuh diri ketika ia masih duduk di bangku SMP. Saudara tahu bahwa dia hamil di luar nikah. Dan yang mengejutkan lagi, dia hamil diperkosa oleh nafsu ayahnya sendiri. Sejak saat itu, saudara-saudara, gadis ini dengan sengaja dibelenggu oleh ayahnya sendiri. Dibelenggu dengan rantai besi oleh ayahnya selama bertahun-tahun, saudara-saudara. Ya, di sebuah perkebunan. Kenapa? Agar perbuatan ayahnya ini tidak diketahui oleh banyak orang. Dan saudara-saudara, bahkan orang tuanya menganggap dia dianggap gila oleh orang tuanya. Sungguh kejam sekali apa yang dilakukan oleh bapaknya ini. Saudara-saudara, di dalam kesendiriannya, saat itu dia tahu ada satu pribadi yang menyentuh hatinya. Saudara-saudara, pribadi itu menghampiri dia, menyentuh hatinya dengan kuat. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan selama bertahun-tahun dia dibelenggu dan dia sempat menjadi kecewa dengan Tuhan yang membiarkannya mengalami peristiwa pahit ini. Tetapi saudara-saudara, pada akhirnya dia sadar bahwa ternyata kasih Tuhan
adalah yang terbaik bagi dirinya. Awalnya memang sulit, namun kasih Tuhan mampu mengubahkan hidupnya. Saudara, gadis ini mengerti bahwa kasih Allah adalah kasih yang mengampuni. Hingga dia pun bisa memeluk ayahnya dan berkata, "Ayah, aku mengampuni ayah." Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita bisa bayangkan dia mengalami kepahitan yang luar biasa. Tetapi ketika Allah menyentuh hatinya dengan kasih-Nya, dia menghampiri ayahnya dan berkata, "Ayah, aku mengampuni." Kita mungkin pernah memiliki masa lalu yang pahit dan kelam. Tetapi biarlah kasih Tuhan memulihkan dan mengubahkan kehidupan kita. Sehingga kita akan hidup di dalam kemenangan, lepas kemenangan. Dan berkat yang penuh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mengampuni adalah balas dendam yang termanis. Di dalam renungan itu dikatakan mengampuni adalah balas dendam yang termanis. Bukan seperti orang-orang katakan, kalau kamu menyakiti hati saya juga akan menyakiti kamu. Saya akan balas dendam. Tidak seperti itu. Mengampuni adalah bentuk balas dendam yang termanis. Pagi hari ini sebentar kita akan melakukan sakramen perjamuan suci. Tuhan Yesus yang sudah membuktikan kasih-Nya buat saudara dan saya. Dia terlebih dahulu sudah mengampuni kesalahan kita. Dia menebus kita. Dan saat ini kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita akan mengingat kasih Allah yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan buat kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh mengikuti sakramen perjamuan suci. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan saya mengundang singers untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bapa sentuh hatiku. Haleluya. Bapa sentuh hatiku.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang saat ini masih ada di dalam kepahitan, di dalam kekecewaan, di dalam kebencian, mari kita akan mengambil satu komitmen untuk mengampuni mereka. Ampuni orang lain bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena saudara pantas mendapatkan kedamaian. Mengampuni adalah bentuk balas dendam yang termanis. Buang kepahitan dan merespon dengan bijak. Lupakanlah perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah menyakiti hatimu, dan berkatilah mereka dengan doa-doamu. Mari kita akan sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sangat memerlukan akan kasih-Mu. Mari sentuh kehidupanku saat ini. Biarlah kasih Allah akan mengalir di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kasih Allah mengalir di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Mari saat ini kita akan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, tolong saya untuk saya melepaskan pengampunan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, Bapa, sentuh hatiku saat ini. Haleluya, haleluya. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin, haleluya Yesus. Amin, terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Pernah berhenti bagai air mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, saat ini kami berdoa secara khusus buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami semua. Kalau sebentar kami akan mengikuti sakramen perjamuan suci, kami boleh mengingat Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Dan kami akan terus belajar untuk kami boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Roh Kudus akan terus berkarya di dalam kehidupan kami, menguduskan kami semua. Darah Yesus akan mengalir dalam setiap hati kami, membebaskan kehidupan kami, memberikan kemenangan lepas kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hati kami sungguh-sungguh siap untuk kami boleh bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan suci. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Yang sedang berada dalam pergumulan, yang sedang berada dalam masalah, Engkau Allah yang akan memulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengangkat roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah buat kita semua. Haleluya, kita akan angkat di atas kepala kita. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus.
kita akan mengangkat cawan ini sebagai lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah buat kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang besar. Saudara dan saya saat ini sudah menerima anugerah Allah yang besar. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita saat ini. Tuhan senantiasa menguduskan kita, melayakkan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya saat ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ini. Mereka mengikuti sakramen perjamuan suci. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang memberikan kekuatan yang baru. Darah Tuhan Yesus saat ini sudah menguduskan mereka yang sakit. Engkau sudah jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang sedang berada dalam kepahitan, Engkau bebaskan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, lepaskan mereka dan kasih Allah mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami percaya berkat Allah yang penuh Kau sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu saat ini. Kami mengucap syukur. Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya juga saat ini Kau sudah memberkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka di sepanjang hari-hari yang mereka lalui. Berkat Allah akan senantiasa tercurah di atas kehidupan mereka. Damai sejahtera Tuhan akan menyertai mereka ya Tuhan. Anak-anak yang bekerja, Engkau pimpin dalam pekerjaan mereka. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Anak-anak yang saat ini memiliki usaha Tuhan, Engkau akan buat segala usaha mereka menjadi berhasil ya Tuhan. Karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengangkat tangan kita, karena Allah siap memberkati kita saat ini. Haleluya. Shikaramayata karabaya syada rabayata karabaya syada. Haleluya. 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 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera Allah di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari haleluya, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.